Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mbak Rida. Ini sahabat saya yang sangat luar biasa sekali, yang dia punya ahli penerawangan dan sekarang sudah sangat tajam sekali melihat energi sekelilingnya. Dan sekarang saya berada di makam pahlawan Mayor Jenderal Bambang Sugeng di Keranggan Temanggung, Jawa Tengah. Nah, iya. Ini sangat luar biasa nih, Mbak Rida nih. Energi seperti apa yang Mbak Rida rasakan di sekitar ini? Di tikungan pas jembatan, saat ada yang kuat sekali sebenarnya. Apa? Kalau saya sih udah hawa-hawa. Kalau di sekitar sini belum terasa ya Mas ya, karena mungkin kita semakin suasananya mungkin sebelum semakin malam gitu. Ya, saya masih merasakan sih sana ya. Iya, ya. Lebih sana agak kuat. Sebelah kiri lebih kuat karena jembatan itu kan dulu ada jembatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo selamat datang Mas Tukul Arwana. Boy dari Majalah Serang. Aduh. Ini Mbak Ya, selamat sore dengan Mbak Rida Narapa. Rida. Boleh nanya nih, siapa sebenarnya almarhum Pak Bambang ini, dan apakah Pak Bambang ini termasuk salah satu korban pembunuhan massal yang dilakukan Belanda? Oh, bukan. Jadi beliau ini Pak Bambang Sugeng. Ini salah satu putra daerah terbaik di Temanggung. Subhanallah. Beliau berkarier di militer sebagai pendiri BKR setelah merdeka itu loh. Dan pada saat mempertahankan kemerdekaan, kan Belanda nggak mau kehilangan Indonesia itu, mau menyengkeram lagi. Menyerang pura-puranya membela dulu ya. Iya. Pak Bambang bersama dengan para pejuang juga ikut berjuang. Terus ada pasukan Jepang saat itu kan kalah dengan sekutu ditawan. Nah, Pak Bambang ini juga sebagai pimpinan di situ menawan. Tapi perlakuannya bagus dengan Jepang, dengan pendekatan kemanusiaan. Akhirnya kan tentara Jepang yang ditawan itu menulis di sebuah batu, ya di sungai sana, namanya Sungai Kuas. Tulisannya kalau bahasa Jepang saya nggak bisa. Yang Latin berbunyi sedunia sekeluarga. Sedunia itu jadi merasa diperlakukan sekeluarga sendiri. Iya. Nah, pemirsa pasti penasaran, mungkin boleh dijadikan masuk. Oh, boleh Pak, silakan. Seperti apa energi yang ada di dalam makam di sekitar sini? Energi apa yang nanti akan terlihat oleh Mbak Rida? Ikuti terus, Mr. Tukul, jalan. Pak Didi, ini kok apa nih ya? Ini kok prasasti. Oh, prasasti. Bunyinya apa? Boleh ke sini? Dari sini aja Pak. Ini sakit. Ini kok pesenipun Pak Bambang Sugeng. Aku berpesan, biarlah aku bersemayam di sini dan lain-lain. Menemani ratusan arwah pejuang sejati yang telah gugur sebagai kesuma bangsa di Kaliprogo akibat keganasan kolonial Belanda. Mereka lah pahlawan-pahlawan bangsa ikhlas berkorban untuk cita-cita merdeka atau mati. Sedangkan aku hanya abdi nusa bangsaku yang mencintai. Kibarlah merah putih dan hari ini, esok, lusa, selama-lamanya di seluruh penjuru jagat raya. Inilah pesan kepadamu. Keranggan 76, Bapak. Luar biasa. Makanya kita memang rela dikebumikan di dekat Progo ini, menemani arwah yang luar biasa. Mbak Rida, energi apa yang sudah terlihat dari Mbak Rida nih? Ya, luar biasa sekali ya. Kalau saya lihat sih aura beliau ini kebijaksanaannya, kearifannya terlihat sekali dan memancar sekali. Dan kalau saya lihat sih sosoknya, saya melihat sosok beliau menggunakan seperti topi itu loh Pak, topi tentara ya. Tapi yang ini seperti bukan yang seperti gitu, seperti peci. Seperti peci itu. Dan beliau sosoknya menghadap ke arah sana, dan saya melihat matanya mata kecil tapi menunjukkan mata bijaksana ya Pak ya. Ya kalau saya lihat sini waktu kejadian ke belakangnya, saya lihat residual energinya, beliau itu memang sosok yang sangat moderat ternyata gitu, sosok yang amat modern untuk di tahun zaman itu ya.
pemandangan dia, karena saya melihat di rumah beliau juga banyak sekali saya lihat buku bukunya banyak sekali di rumahnya gitu, dan saya lihat sosok beliau ini moderat sekali. Cara dia memperlakukan orang, cara dia memperlakukan musuhnya terutama ya Pak ya. Itu amat sangat moderat gitu loh. Pemikirannya luar biasa ke depan dan nggak seperti zaman itu ya Pak ya. Mas ya, dia lebih ya mungkin itu tadi karena dia saya lihat beliau banyak sekali baca buku dan dia melihat sosok orang itu nggak seperti yang lainnya, dia nggak tirani gitu loh. Karena dia juga banyak melihat udah terlalu banyak melihat penindasan seperti itu dan beliau nggak mau seperti itu. Mbak Rida, ini mungkin bisa komunikasi dengan energi yang dari sini. Ditanya kenapa beliau kok mau dimakamkan di sini? Ya. Saya berusaha komunikasi sama beliau dan secara hati saya merasakan rasa sesaknya dia di dadanya melihat perjuangan, karena dia merasa, saya nggak tahu peristiwanya seperti apa, karena dia merasa dia harus kesini karena maksudnya apa yang sudah terjadi sama peristiwa waktu itu ada peristiwa ya pembantaian itu ya. Di sebelah sana. Nah itu nggak lepas dari perannya dia juga gitu loh, karena keputusannya dia itu mengakibatkan banyak sekali pembunuhan yang dilakukan oleh Belanda. Pak Didi, betul yang dikatakan Mbak Rida tadi ya? Iya, ada betul. Kebenarannya? Iya. Wah. Jadi kalau orang menawan seperti beliau, enak. Iya. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan persuasif, dengan represif, tapi dengan persuasif dan pendekatan secara keluarga, malah supaya terbuka apa yang diinginkan dalam hatinya itu. Betul. Dan akan ketahuan rahasia apa yang sebetulnya yang Dan saya lihat beliau juga pandai berbahasa Jepang juga, Mas. Makanya ini duta besar Jepang pernah, Brasilia pernah. Ya itu tadi. Karena saya melihat di residual energinya saya melihat beliau duduk berbicara dengan para tahanan ini seperti layaknya seorang di satu ruangan gitu. Damai di bumi, damai di langit. Itu beliau. Nah, pemirsa, saya bersama Pak Didi nanti dan Mbak Rida akan menuju ke jembatanku Kali Progo, tempat pembantaian warga. Temanggung oleh Belanda. Londo yang datang ke tempat kita itu yang 350 tahun menjajah kita. Terus akhirnya datang Jepang. Terus dia kalah sama Jepang, dia mau nyari menjajah ya. Nyari temen sekutu, pura-puranya bela, ternyata tetap jajah masih bayar. Haknya bukan. Dijajah tuh nggak enak. Enak tuh merdeka. Seperti hati dan pikiran itu terjajah. Ya yang mau menjajah itu pokoknya jangan mau. Dengan merdeka atau mati ya merdeka. Seperti apa energi yang akan saya datangin, ikuti terus. Misatukul jalan. Jembatan Kali Progo merupakan jembatan yang dibangun Belanda pada tahun 1900. Di tempat ini jugalah Belanda membantai 1.600 para pejuang dan warga dengan tidak berperi kemanusiaan. Menurut tuturan sejarahnya, diawali dengan dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945. Setelah itu Belanda datang dan ingin menguasai Indonesia kembali. Pada akhir tahun 1948, Belanda secara terbuka melakukan penyerangan, salah satunya di Temanggung. Di bawah kepemimpinan Van der Zee, Belanda melakukan penangkapan terhadap para pejuang dari TNI, kelaskaran, pelajar, hingga rakyat biasa. Mereka ditangkap dan dipenjarakan di sebuah penampungan yang sekaligus menjadi markas Belanda. Di tempat ini juga para tahanan diinterogasi, disiksa, dan secara bertahap mereka dibawa ke jembatan Kali Progo untuk dieksekusi. Dan mayatnya dibuang begitu saja ke Sungai Progo. Berdasarkan penuturan salah satu pejuang yang berhasil menyelamatkan diri pada waktu itu, ada 1.600 pejuang yang dibantai di jembatan Kali Progo ini. Pembantaian dilakukan hingga awal 1950, di mana Belanda berhasil dipukul mundur oleh tentara Indonesia. Berdasarkan penuturan seorang sesepuh, kala itu air sungai berwarna merah dan berbau darah. Bahkan walaupun kejadian itu sudah berlalu, para warga takut jika melewati jembatan Kali Progo ini.
Kini jembatan Kaliprogo tidak lagi bisa digunakan karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Pemerintah daerah pun membuat jembatan baru yang lebih kokoh. Namun masih saja ada beberapa kendaraan yang tidak sengaja memasuki jembatan lama dan jatuh ke sungai. Menurut warga, jembatan ini seperti meminta tumbal. Tak hanya itu, tak jarang warga melihat adanya penampakan sosok pria tanpa kepala, suara tangisan, bahkan suara sabetan benda tajam. Dulu ini jembatan tempat pembantaian pejuang Indonesia. 5 tahun yang lalu pernah motor terus jalan sini langsung terjun ke bawah 2 hari berturut-turut. Padahal ada jembatan baru, malah lewatnya lewat sini, jembatan lama. Ya kalau orang sekitar bilang minta tumbal gitu. Pemirsa, tiba-tiba saja salah satu kru Mister Tukul terjatuh. Namun sepertinya bukan jatuh biasa. Ada sosok yang menarik dirinya. Semoga Mister Idan Ahmad bisa segera melepaskan cengkraman sosok gaib tersebut ya pemirsa. Dah. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Udah lepas kok, gak apa-apa. Tadi ketarik aja sih. Iya. Tadi ada yang narik saya. Iya, ada yang narik di situ. Ada dikasih tahu awas ini awas di situ tuh. Ya, Pak. Yuk. Sekarang kita ada di mana nih? Kita berada di sungai di bawah jembatan Kaliprogo. Apa itu? Di sini dulu ada kejadian pembantaian tentara Indonesia dibantai oleh Belanda. Semua masa? Iya, jadi tentara Indonesia waktu itu ditangkapin, dibunuh, dilempar-lemparkan ke sini, ke sungai ini. Tadi sih aku ngerasa ya pas kita lewat tuh, iya. Pas kita lewat dari sana, terus kayak ada yang memerhatikan gitu. Oh iya. Kayak di sebelah sana. gitu. Lihat juga ya, Mat ya? Iya, sebelah situ kayak ada yang merhatikan gitu kan. Ya, jadi kita semenjak kita masuk ke sini, ini banyak sosok-sosok yang memperhatikan kita juga. Juga di sungai ini banyak juga sosok yang memperhatikan kita. Ya, ada sosok yang seperti siluman, terus residu dari zaman dulu, seperti orang yang dibantai dulu. Jadi di sini semua ini kumpul semua di sini, bercampur di sini. Kalau Mas Ahmad sendiri di sini ngerasain ada sesuatu nggak? Memang sih tadi kerasnya campuran ya semuanya. Cuman kalau untuk teriakan-teriakan sih saya rasa dari sini ada banyak yang ya banyak yang kayak minta tolong. Tapi kayak pasrah gitu, udah benar-benar udah kondisinya udah lemas, jadi udah di situ sih kebanyakan sih. Kayak tapi udah kayak bersatu sama siluman-siluman. Iya, udah bersatu sama siluman yang ada di sungai ini di sekitar sini. Mbak Ulfa ngerasain apa? Rasanya tadi juga memang apa ya, suara-suara ya. Dari yang tadi kamu bilang di sana tuh ada suara-suara dari sana, masih ngerasain. Juga masih ada yang memperhatikan gitu. Semuanya cewek cowok apa? Ada ceweknya. Oh, campur. Jadi cewek ini termasuk juga sebagai ya punya peran juga di tentara ini. Makanya dia kunci juga diambil juga. Anak kecil juga ada? Anak kecil? Kalau anak kecil nggak ada. Oh, di sini jadi orang-orang dewasa, tentara-tentara dan juga perempuan yang jadi tentara juga diambil juga sih. Oh iya, Mister I. Di sini tuh ada sosok yang pas meninggal tuh ada yang sosok paling sedih nggak gitu? Ada ini di batu ini. Oh, di sini. Ya, ini di batu ini dia duduk sambil ini kaki ini sudah berdarah-darah, terus dia memegang perutnya ini berdarah-darah semua. Sekarang dia duduk di sini. Aku boleh coba ngerasain nggak? Bisa. Mas, suruh ke belakang. Ini saya gendong aja, saya bawa ke sana ya. Ya, dipindahin aja, agak mundur Mbak. Jadi dia susah untuk jalan ke sini sih. Jadi lagi dideketin. Konsentrasi. Ulfa, interaksi lagi. Sambil duduk bisa, sambil berdiri bisa. Dia gak bisa berdiri, jadi kakinya dipegang gini.
Jadi ini megang perut sama kakinya nggak bisa berdiri. Jadi dia duduk di sini. Di bawah sini nih. Dia mau salaman. Namanya Anto. Apa tuh? Disobek itu. Dia ingin bercerita banyak dengan kejadian di sini. Dia tidak marah kita kesini. Iya, dia mau mengungkap, cuma dia penjabarannya banyak nih. Jadi alangkah baiknya dia gimana kalau saya masukkan ke Ahmad aja, biar bercerita lebih banyak lagi. Assalamualaikum. 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 Wah. Dia ngerasa sakit. Ini dengan siapa ya? Bapak namanya siapa, Pak? Ya, Bapak bercerita, ini sakitnya saya pegangin ya. Bapak bercerita aja. Katanya udah. Namanya siapa, Pak? Ranto. Ya. Saya sedang di ladang. Iya. Kejar tentara. Lalu perut saya kena tusuk sama pacul. Oh iya, terus? Oh, jadi perutnya ini ketusuk paculnya Pak Anto sendiri? Iya, sama pisau. Oh, pisau. Pisaunya Belanda itu? Iya. Lalu pacul dihadang. Saya mencoba melawan menggunakan pacul yang saya bawa. Tapi ditangkap dan dihempas ke perut dan kaki. Kenapa kok Belanda itu sampai mengejar Pak Anto? Iya. Bisa menceritakan Pak Anto, kenapa Belanda sampai mengejar Pak Anto? Apa Pak Anto ini warga biasa? Apa dia Pak Anto dulu ikut berjuang juga melawan Belanda? Saya diajak menjadi pejuang. Oh iya. Tapi saya belum siap. Jadi saya berpisah di ladang dengan teman-teman saya. Ya, ketika kami dihadang, lalu salah satu teman saya dibawa untuk membocorkan di mana markas tentara. Kenapa, Mister I? Ini saya tarik energi. Pemirsa, ini dikarenakan sosok yang diamati ini residunya itu dia merasa tertusuk, udah nggak kuat sekali dia makanya bercerita nggak sampai semuanya karena udah nggak kuat, merasa sakit. Rasa sobeknya ya, iya, Pak Isri dengan ya. sobeknya itu tadi. Kalau kita teruskan, kita bisa dikatakan menyiksa si yang namanya Pak Anto ini gitu. Karena dia datang aja ke sini dia dengan bisa dikatakan keterpaksaan karena ingin mengungkap yang ada di sini kejadiannya dulu. Kalau sih saya tadi melihatnya mendengar cerita dari Bapak Ranto ya. Bapak Anto. Tadi itu jadi kan ke Indonesia itu masih membutuhkan banyak pasukan, banyak tentara ya. Terus dia mencoba untuk mengajak petani-petani dan kalangan-kalangan anak muda semua itu untuk bergabung. Cuman ketika tadi dibilang sih
Bapak Ranto ini ingin bergabung tapi belum siap karena dia masih ingin menafkahi keluarganya. Oh, masih ya. Jadi dia belum sempat bergabung. Nah kan karena misalkan pada tentara-tentara itu kan berkumpul di satu markas tuh, dan saya lihat sih maksudnya pelatihan di sana. Nah sedangkan ini yang petani-petani ini diserang sama Belanda duluan gitu pas ketika dibunuh dan lain-lain. Nah salah satu tadi temannya itu membocorkan markasnya dan banyak yang terjadi pembantaian di situ. Gini bener Ahmad, jadi dulu memang setelah pelatihan itu memang ada yang bocorkan. Setelah membocorkan, kronologisnya saya lihat itu nama pejuang Indonesia ini ditangkap semua. Jadi sebelum dia udah siap-siap, cuma karena bocor, akhirnya digerebek sama Belanda. Karena digerebek sama Belanda lebih banyak, akhirnya Indonesia ini nggak cepat ada yang melawan. Ada yang melawan jadi tembak mati di situ. Sisanya dibawa ke sini. Sebenarnya sih lokasinya sebelah sini. Sini separuh yang di sana. Itu kalau saya lihat kronologis itu sekitar 10 orang berjajar ditembak, suruh maaf ini lututnya ini sampai ke bawah gini. Jadi duduknya gini, ini gini, ini diikat, mata ditutup. Jadi Belanda itu nembaknya itu bermacam-macam. Ada yang dari belakang, ada yang dari samping, ada dadanya yang ditembak. Setelah ditembak, ini padahal belum semuanya mati, ini langsung diterjunkan ke sini. Wah, kejam banget gitu ya. Sampai di bawah namanya dulu kalau saya lihat ini sungai ini penuh dengan batu-batu besar. Jadi namanya mayat ini tadi kena batu ya tambah meninggal gitu. Kayaknya aku nyumbu amis deh. Iya, ini amis-amis anyir-anyir darah. Jadi energi yang di sini, energi residu yang dahulu banyak berceceran darah, ini mulai keluar semua karena kedatangan kita ungkap gitu. Langsung merinding. Itu kayak ada aroma gitu. Ini kan tadi kejadian yang di sini ya. Cuma di sebelah sana saya juga merasakan kejadian-kejadian lain. Emang ada hubungannya dengan perjuangan, tapi ini energinya lain juga. Oh gitu. Bisa kita ke sana? Oke, boleh. Ini saya merasakan juga dulu di sini. Ini insya Allah ini rel kereta api. Rel kereta api yang tapi sekarang kayaknya nggak dipakai ini. Dulu cuma kejadiannya pernah saya lihat waktu penjajahan Jepang banyak pejuang-pejuang Indonesia yang dibunuh, tapi bukan dibunuh di sini, dibunuh di markas Jepang, dibawa dengan kereta sampai sini mayat dilemparkan semua. Ada apa itu misteri? Apa itu misteri? Itu kan gini, karena di sini merinding. Lokasinya itu pernah terjadi ya pembuangan mayat, pembantaian. Jadi apalagi sungai, ini banyak energi seperti. Saya kalau kita bahas sih mereka merasa keganggu kali ya? Iya, ini yang keganggu ini sebenarnya siluman-siluman yang berada di sini. Oh, di bawah percis di. Bawah jembatan ini. Ini banyak di jembatan juga banyak makhluk-makhluk. Ada yang agak nggak suka sih sama kedatangan kita. Dia merasa terusik karena mulai dulu tempat ini nggak pernah diusik. Dengan diungkapkan para sosok gaib ini merasa terusik. Tempatnya, rumahnya kayaknya itu merasa terganggu dia. Makanya kan di sini ini aktivitas mulai banyak ini. Yang dari sana mulai ke sini mendekat ke sini. Udah mulai mau itu ya. Soalnya udah bersatu juga energinya, jadi kalau misalkan kita bahas mereka agak nggak suka. Kenapa misteri? Ini saya tarik energi.
Aduh Ahmad, serem banget ya. Udah tadi merinding aja nih. Soalnya masih banyak tuh di sini masih ngeliatin pada ngintip-ngintip matanya. Oh ini. Tadi kan tim Mr. I memvisualisasikan di situ sosok-sosok yang ada di sini gitu. Jadi ini residu kejadian zaman waktu Belanda dulu itu. Ini dilempar-lempar dari atas tadi. Ya, Ini tadi Jepang yang saya lihat. Iya, ini dilempar-lempar, terus ini yang korban-korban yang ditumpuk ini yang masih hidup itu ya. Baru tulisan apa nih? Itu isinya itu kukorbankan diri kami untuk negeri ini. Jadi kejadian ini semua pejuang Indonesia mengorbankan dirinya, jiwa raganya untuk negeri ini. Tadi Mr. I pas melukis ada gangguan nggak? Banyak sih. Salah satunya kayaknya Sungai Kulon Progo. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mbak Rida Nara dan Pak Didi. Sekarang saya berada di Jembatan Kaliprogo di Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Kota yang paling asri, kota yang paling sejuk, dan masyarakatnya juga sangat ramah tamah, baik hati. Nah, Pak Didi, sebetulnya gimana sih sejarah pembantaian di jembatan ini? Jadi gini Mas Tukul, kita kan NKRI merdeka tahun 1945. Kemudian Belanda itu rupanya ingin mencengkeram kembali, ingin menjajah lagi. Agresi yang kedua, PAL ya. Terus tentara dan masyarakat dan sipil mempertahankannya. Nah, tapi dilawan oleh Belanda dan mereka ditawan oleh Belanda. Karena kan kalah canggih sebenarnya. Ditawan, setelah ditawan, secara bergiliran pada malam hari dipancung. Potong di tempat ini. Nanti saya tunjukkan. Wah, itu gak main-main jumlahnya, fantastis. 1.600-an Mas Tukul. Orang. Mbak Rida, coba dengan ceritanya Mas Didi seperti ini aja saya agak ngeri, langsung merinding saya. Kok sampai teganya itu loh, ribuan loh, bukan hanya puluhan ini. Kalau Mbak Rida sendiri, apa yang Mbak Rida rasakan yang Mbak Rida lihat? Ya kalau saya lihat sih betul ya Mas ya, karena mungkin hanya demi sebuah informasi ya Mas ya. Iya. Karena mungkin pada masa itu masa masa penjajahan ya, mempertahankan kemerdekaan. Jadi untuk satu informasi aja mereka rela untuk menghabisi, karena memang niatnya memang mau menduduki wilayah ini gitu loh. Itu nggak tua, nggak muda, wanita, pria, anak kecil, lagi atau laki-laki dia. Pertama kali saya datang ke sini, saya sudah melihat bercakan genangan-genangan darah di sepanjang ini ya, jembatan ini. Sampai di ujung sana, saya persis di sini itu sama genangan darah. Genangan darah seperti orang yang dikeringkan darahnya gitu loh. Jatuh, dan ini genangannya, saya lihat secara asal saya melihat banyak sekali genangan darah. Dan baunya otomatis berbau amis. Kalau Pak Didi, mungkin dengan kejadian ini, mungkin di tempat-tempat yang sebelah kanan itu pernah terjadi apa ini di jembatan ini? Jadi gini, ada mungkin yang baru-baru aja atau sebelumnya ini? Ada pernah terjadi kecelakaan. Kali itu cuma karena melihat ada semacam penampakan, penampakan tanpa kepala.
Bahkan anak saya sendiri pernah pernah cerita, ya di jembatan Progo itu ada drum band, kok nggak ada kepalanya ya? Merindingnya, sampai ke kaki merindingnya. Ya itu biasanya yang dipotong kepala itu yang menggenangi darahnya yang menggenangi jalan ini gitu. Nah, pemirsa kayaknya kita agak lebih moving ke sebelah kanan. Monggo Pak Didi, agak sini. Ya. Kenapa Mbak Rida kok arahnya energinya mau ke sini nih? Ya saya lihat dulu ini masih ada airnya ya Pak ya? Ada airnya masih. Saya dulu ini jadi air kalau kita lihat di sini kan airnya agak dangkal, tapi kalau saya lihat residual energi ke belakang itu masih penuh. Masih penuh dan pada saat itu saya lihat berwarna agak merah. Bernomor 1360. Nomor eksekusi itu Mas. Oh, ini apa nih? Ini jadi air kalau kita lihat di sini kan airnya agak dangkal, tapi kalau saya lihat residual energi ke belakang itu masih penuh. Masih penuh dan pada saat itu saya lihat berwarna agak merah. Pak Didi, saya lihat memang waktu kita ngambil di pemakaman tadi, itu ada tong dikasih semen. Itu kalau nggak dijagain kayak itu mungkin banyak orang itu energi yang sebelah sini mengajak orang berlewat walaupun ada jembatan yang baru tapi orang banyak ke pelosok sini nih. Ini sering apa? Saya juga nggak tahu kan. Mungkin karena memang ada yang terutama orang luar kota, bukan orang Temanggung, tidak tahu kalau ini adalah jembatan kuno atau jembatan susah. Taunya jalan bagus. Coba Mbak Rida bisa nggak komunikasi dengan energi yang di sini flashbacknya waktu itu nih? Nah ini Mas, jadi pada saat itu saya nggak melihat yang ribuan itu ya Mas ya, karena ini proses pembantaiannya itu nggak sekaligus 1000 orang gitu nggak. Jadi ada puluhan, terus ada 2 orang, saya melihat 6 orang disejajarkan gitu. Jadi mungkin itu sudah di total sejumlah 1.600-an ya. Jadi itu sering sekali terjadi maksudnya 1000 itu tidak dalam satu ketika, tapi continue terjadi berulang-ulang. Ada nggak yang dibantai itu terus ada yang selamat atau mungkin ada bisa melarikan diri gitu? Istilahnya menyelamatkan diri. Beliau bernama Pak Soleh. Soleh. Beliau sudah sedo, sekarang sudah meninggal. Hanya beliau pada saat itu berhasil menyelamatkan diri atas kemurahan Tuhan. Kemudian berenang sampai ke jauh. Terus cerita, beliau bernomor 1360. Nomor eksekusi itu Mas. Oh, ini apa nih? Ini ada suara bunyi. Ini dengar nggak ini? Saya tadi lihatnya dari arah bawah, itu ada sesuatu naik ke atas. Ini Mas ini ada bolongan sini kan Mas. Saya lihat ada sesuatu naik ke atas gitu. Saya tengok lagi, dia kembali ke bawah. Penampakannya rata ya, nggak ada kepala. Penampakan rata ke atas ini. Nah mungkin dia ingin menyatakan bahwa dia ada di sini mungkin seperti itu. Sebelumnya ketika ini para yang mau dibantai itu kan disekap dulu oleh Belanda di suatu tempat di sekitar kira-kira 2-3 kilo dari sini. Ya saya lihat seperti rumah ya Mas ya. Iya, di rumah. Kemudian diseksa, kemudian antri tadi seperti Mbak Ida katakan, bawa ke sini. Iya. Mbak Rida, coba Mbak Rida flashback bangsal, penyiksaan bangsal itu seperti apa? Tempat penahanan itu, tempat penahanannya. Atau dia dipukulin, atau diinjek-injek, atau di apa mungkin Mbak? Jadi kalau saya melihat residual energi pada masa lalu itu, jadi beliau-beliau ini awalnya diculik dari desa masing-masing, diambil Mas. Yang sekiranya mungkin dipantau sebagai ini
target gitu. Ini ya, itu berbahaya untuk dari untuk keamanan dirasa, dari Belanda berpengaruh di kampungnya ya. Gitu kan, gitu. Ya nggak berpengaruh dan bisa mempengaruhi warga sekitarnya itu dicokok, diambil gitu. Mulai dari kampung dia sudah ditutup matanya. Ditutup matanya. Ke sebuah itu sekarang. Rumah, tapi rumahnya itu gini Mas, posisi rumahnya itu dia blank. Jadi kita masuk pintu masuk itu jadi seperti kayak rumah Belanda dulu ya. Jadi sudah kita masuk itu sudah lorong. Kosong kayak lorong. Baru samping-sampingnya kamar udara. Dan itu kondisinya langit-langitnya tinggi. Kondisi langit-langitnya pada saat itu tinggi dan ada pilar-pilar di tengah-tengahnya dan mereka itu rata-rata diikat di situ. Nah, di bangsalnya ke arah kanan itu ada sebuah ruangan interogasi. Itu dia mereka diinterogasi. Jadi ada yang bisa datang berdua, itu salah satunya dipisahkan gitu, nanti dikonfirmasi. Nah itu penyiksaan berawalnya di situ gitu. Seperti mulai palu, saya lihat palu ya Mas. Palu. Saya lihat mulai palu, mulai satu-satu dari kaki. Itu jadi pas kenapa mereka dibawa ke situ diseret karena ada yang udah keplek-keplek. Ya seperti yang saya lihat sih mencari informasi. Nah, habis itu membahayakan untuk kepentingan Belanda menduduki di sini nih. Betul, mereka ditanya, ya kadang saking mereka nggak tahan rasa sakitnya gitu ya. Jadi mereka ngomong tapi kadang ngomong tuh mereka nggak tahu ngomong apa. Yang penting mereka memberi informasi gitu supaya penyiksaannya itu berhenti gitu. Padahal itu belum tentu benar adanya juga gitu. Luar biasa Pak. Mereka dikumpulkan setelah penyiksaan yang sudah diinterogasi itu dikumpulkan kembali, diseret ke arah sini Mas. Dan ini disejajarkan. Itu posisinya yang berenam tuh sebelah sana, yang di sini yang 2 orang. Yang saya melihat 2 orang, salah satunya itu seorang bapak-bapak ya. Dan saya lihat bapak-bapak ini terduduk seperti ini dan ininya diikat gitu, terduduk dan ini kepala belakangnya bukan Mas, pakai jadi kalau senapan panjang bukan senapan panjang ya, dipopori senapan panjang dan dia pingsan dan itu ditendang masuk ke dalam sini. Nah, beliau pada saat itu masih hidup. Saya rasakan energinya dia masih hidup dan menggelepar-geleparnya di dalam air dan itu saya rasakan itu energinya luar biasa, rasa sakit. Tiba-tiba saja Rida jatuh dan tidak sadarkan diri. Ada apa sebenarnya? Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa